Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kakak harapkan adik-adik semua dalam keadaan baik, sehat maupun sukacita. Berhubung situasi dan kondisi yang masih tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan ibadah PT kita secara normal di gereja, maka hari ini kita masih melaksanakan ibadah PT kita secara daring atau online. Dan sebelum memulai ibadah, kakak ada beberapa pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, untuk persembahan adik-adik bisa bantu persembahan itu untuk dititipkan ke orang tua. Lalu orang tua kalian akan membantu untuk membawa persembahannya itu ke gereja ke pukul 9 sampai 12 siang setiap hari, dan dimasukkan persembahannya ke kotak persembahan yang telah tersedia. Dan yang kedua, kakak minta bantuannya adik-adik untuk melakukan pengabsenan dengan menulis nama dan kelas kalian di kolom komentar agar kita bisa melakukan pengabsenan. Ditulisnya tuh di kolom komentar ya, bukan di live chat. Dan yang selanjutnya, kakak juga harap bantuannya adik-adik untuk ikut berpartisipasi dalam mengisi pujian berupa video dalam rangka HUT Pelkat Persekutuan Taruna GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali yang rencananya akan ditampilkan dalam ibadah syukur HUT PT bersama jemaat pada tanggal 31 Januari 2021. Nah, link musik dan teknis videonya nanti akan diinformasikan di link grup WhatsApp dan di grup WhatsApp maksudnya, dan di Instagram kita PT Eklesia Bali. Dan pengumuman yang terakhir, meskipun kita masih melaksanakan ibadah PT ini secara online, kakak harapkan adik-adik semua dapat mengikuti ibadah ini dengan khusyuk. Sebelum memasuki ibadah, kakak undang adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kakak undang untuk berdiri untuk menyanyikan nyanyian pembuka yang terambil dari Gita Bakti 6, Bernyanyilah Orang Percaya. Bernyanyilah orang percaya, bergema dan gembira terus, terang Kristus tetap bercahaya di dalam derita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Adik-adik kakak persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Kiranya ibadah ini bisa lancar dan sesuai dengan rencana-Mu saja. Hanya di dalam nama-Mu saja kami telah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Selamat beribadah. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Kembali kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama untuk bersekutu di IHMPT kali ini. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita membuka dulu Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Kalau sudah, biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Pujilah Tuhan Yesus Bapa, terima kasih karena atas kenyataanmu sajalah kami boleh beribadah kembali Tuhan di IHMPT kali ini. Tuhan, kiranya Kau mau tuntun dan sertai ibadah ini supaya ibadah kali ini boleh berjalan dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita berdiri
kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11 yang menyatakan, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah pada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan firman kita. Adik-adik, silakan duduk kembali. Baik adik-adik, sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan, kakak ingin adik-adik untuk menonton gimana sih proses pembuatan anggur itu. Nah, mari kita tonton bersama-sama. Nah, adik-adik bisa lihat di video tersebut proses pembuatan wine. Tentu saja yang pertama adalah proses panen, lalu pemisahan biji dan daging dari anggur tersebut, lalu akan dimasukkan ke dalam sebuah tabung untuk difermentasikan. Nah, lalu setelah difermentasi, wine tersebut akan dimasukkan ke dalam drum-drum yang itu akan proses penuaan wine, dan sampai akhirnya wine tersebut masuk ke dalam botol dan siap untuk disajikan. Nah, adik-adik semua, setelah menonton bagaimana sih proses pembuatan wine tersebut, mulai dari proses panen sampai dengan anggur itu dijual dan dihidangkan kepada banyak orang, adik-adik pasti sudah punya gambaran bagaimana proses pembuatan anggur itu memakan waktu yang lama. Bahkan jika menginginkan anggur enak dan berkualitas, itu bisa memakan waktu yang bertahun-tahun. Nah, dalam pembacaan Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11 ini, apa sih yang terjadi di dalam pembacaan kita kali ini, dan mengapa Tuhan Yesus mengubah air tawar menjadi anggur? Dan apa maksud Tuhan yang bisa adik-adik pahami dalam bacaan ini? Nah, yang terjadi dalam bacaan ini bahwa Tuhan Yesus sanggup mengubah air tawar menjadi anggur. Dan kalau adik-adik sudah menonton tadi bagaimana sih prosesnya, tentu hal itu tidak bisa dilakukan oleh manusia.
Mengapa? Karena manusia tidak memiliki kuasa untuk mengubah air tawar menjadi anggur dalam waktu sekejap. Tetapi bagi Tuhan tentu itu bukanlah hal yang mustahil, karena Tuhan Yesus mempunyai kuasa atas dunia. Jika adik-adik membaca di ayat 11, di situ dinyatakan bahwa apa yang terjadi adalah sebagai yang pertama, atau bisa dibilang mujizat yang pertama Tuhan Yesus nyatakan di dunia ini. Tanda-tanda apa? Tanda bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa, dan ia menyatakan kemuliaannya di depan murid-murid dan pelayan-pelayan rumah itu. Dan yang kita tahu bahwa Tuhan telah menyatakan banyak sekali tanda-tanda akan kuasanya di Alkitab. Mengapa Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur? Jika adik-adik membaca kembali di ayat 4, di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa saat itu belum waktunya untuk menyatakan kuasanya. Nah, tetapi dalam peristiwa ini kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus itu peduli. Tuhan Yesus itu peduli dengan mempelai dan keluarganya yang melaksanakan perkawinan itu. Tuhan Yesus ingin pesta perkawinan itu bisa berjalan dengan baik. Hal ini hendak mengajarkan bahwa Tuhan Yesus tidak berdiam diri ketika anak-anaknya menghadapi pergumulan di tengah kehidupan mereka. Dan Tuhan pun menyatakan kuasanya di waktu yang tepat. Ada campur tangan Tuhan dalam setiap hal yang kita hadapi dan kita lakukan sebagai anak-anaknya. Tanpa campur tangan Tuhan, tentu pesta perkawinan itu tidak akan berjalan dengan baik. Dan mempelai beserta keluarga boleh bersukacita di dalam pesta itu. Bisa kita lihat juga bahwa Maria, ibu Yesus, ketika Maria mengetahui bahwa stok dari anggur itu sudah mulai menipis, Maria mendatangi Yesus untuk meminta pertolongan. Dan kehadiran Tuhan pun dinyatakan di pesta itu. Nah, kakak ingin mengajak adik-adik untuk melihat kembali apa saja yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan adik-adik sampai dengan saat ini. Dalam kondisi yang kita semua masih alami saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, dan Tuhan tidak pernah diam melihat anak-anaknya yang sedang menghadapi pergumulan. Kalau adik-adik saat ini masih diberikan kesehatan, masih dicukupkan untuk makan sehari-hari, masih bisa sekolah, orang tua adik-adik masih bisa bekerja untuk menafkahi keluarga, adik-adik patut bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Karena tidak semua orang bisa merasakan apa yang adik-adik alami saat ini. Karena di kondisi saat ini, semua orang di seluruh dunia merasakan dampak dari pandemi ini. Dalam 10 bulan kita berada dalam kondisi ini, tentu tidak mudah bagi kita untuk menjalani hari-hari. Tetapi adik-adik bisa melihat bahwa Tuhan Yesus selalu memelihara kehidupan adik-adik sekeluarga. Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi adik-adik sekeluarga. Di waktu adik-adik berada di situasi yang sangat sulit, Tuhan pasti menyatakan kasih-Nya melalui orang lain maupun gereja. Tuhan pasti memberikan pertolongan karena Ia Maha Pengasih. Untuk itu, kakak ingin mengajak adik-adik untuk datang kepada Tuhan, berdoa kepadanya, dan bergumul di dalam Dia. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan jalan keluar terbaik bagi adik-adik. Dan waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Seperti yang bisa adik-adik lihat di lirik lagu Janjimu Seperti Fajar, di dalam lagu itu boleh menjadi kesaksian bahwa waktu Tuhan tidak pernah terlambat, cinta kasih Tuhan tidak ada akhirnya.
Kakak juga mau mengajak adik-adik untuk peduli terhadap teman-teman yang dalam situasi yang sulit. Walaupun sama-sama menghadapi situasi yang sulit, tetapi kita tetap harus saling menolong. Apapun bentuk yang adik-adik bisa bantu sesuai dengan kemampuan adik-adik, hal kecil pun yang bisa adik-adik lakukan itu bisa berarti besar bagi orang lain yang membutuhkan. Jadilah contoh bagi banyak orang, jadilah penggerak hati orang lain untuk ikut serta menolong teman yang membutuhkan pertolongan, karena dengan itu adik-adik sudah boleh menyatakan kasih Tuhan melalui perantaran adik-adik sekalian. Bersediakah adik-adik untuk menjadi berkat bagi teman-teman dan orang lain yang membutuhkan pertolongan? Bersediakah adik-adik menjadi terang di tengah-tengah dunia? Jadilah teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus selalu menuntun dan membimbing anak-anaknya dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik adik-adik, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, ya Bapa, terima kasih karena atas penyertaan-Mu sajalah kami sudah boleh mengikuti ibadah ini Tuhan dari awal sampai dengan saat ini. Ya Bapa, kami ingin berdoa untuk firman yang baru kami dengar ya Tuhan. Kiranya apa yang firman yang kami dengar boleh menjadi pedoman hidup bagi kami Tuhan. Tuhan, kiranya kami boleh tetap menghadap kepadamu ya Tuhan dalam setiap pergumulan yang kami alami dalam kehidupan kami Tuhan, dan supaya dari padamu-lah kami diberikan jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Kiranya kami juga boleh menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan, boleh menjadi berkat bagi orang lain di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Dalam doa syafaat ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, pemerintahan kami dari pusat sampai dengan daerah, dan perekonomian kami juga ya Tuhan. Dalam situasi COVID pandemi ini, kiranya Engkau mau boleh pulihkan situasi ini Tuhan secepatnya, agar perekonomian kami boleh kembali pulih seperti semula ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin juga berdoa mengenai kecelakaan pesawat Sriwijaya Air yang telah terjadi Tuhan ya Tuhan. Kiranya Engkau campur tangan dalam proses evakuasi Tuhan, dalam menyelamatkan korban-korban yang ada di dalamnya Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa untuk adik-adik lain kami yang dalam kondisi sakit Tuhan. Kiranya Engkau mau sembuhkan, kiranya Engkau mau jamah tubuhnya Tuhan, supaya adik-adik lain kami boleh pulih dan bisa berkumpul kembali Tuhan di ibadah PT ini Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa untuk kelalaian dalam kegiatan-kegiatan mereka Tuhan, dan dalam kehidupan mereka sehari-hari, supaya mereka tetap berada di dalam perlindungan-Mu. Dan kami juga ingin berdoa untuk orang tua dan keluarga kami Tuhan. Kiranya Kamu berkati mereka dan berikan perlindungan dan penyertaan saja Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan ke dalam hadirat-Mu, ya Tuhan, yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam persembahan kita. Nyanyian persembahan kita terambil dari Gita Bakti 81
Allah sumber kemurahan. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Dia memberkati. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akan melaksanakan doa persembahan kita secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat berkenan bagi kerajaan-Mu. Hanya dalam nama-Mu saja kami telah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik tetap berdiri. Kita akan bernyanyi nyanyian penutup kita yang diambil dari Kidung Muda-Mudi 133, Tuhan Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan kekal, melebihi segalanya bagiku. Bunga batu paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kakiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Baiklah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita kali ini. Mari kita pulang dan mari kita bawa diri kita agar bisa menjadi berkat untuk orang lain. Mari kita tutup ibadah kita pada minggu kali ini di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga saat ini Bapa. Kami tiba di dalam ujung ibadah ini Tuhan. Tuhan terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan kami boleh senantiasa bisa mampu menjadi berkat untuk orang lain. Bapa, kiranya Tuhan juga senantiasa menjaga dan memelihara kami dalam setiap langkah kehidupan kami ya Bapa. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.